Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Wijanarko, perwakilan dari kelompok 8 kelas MN19C dari mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan. Di sini saya bersama kelompok 8 yang akan presentasikan mengenai teori pengambilan keputusan berdasarkan hasil studi kasus kami. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Pertama ada saya Dimas Wijanarko sebagai pemateri pertama. Yang kedua ada Marcella Nuraziza, yang kemudian ada Nurullah Enda Fauzia, dan juga ada Silvana Herman. Baik, untuk susunan materi yang akan dijelaskan, sebelumnya kami ingin memberitahu uraian tugas perorangan secara rinci, yang mana ini adalah bagian dari pengerjaan utama kami dalam pengambilan keputusan. Untuk yang pertama, saat proses pengambilan keputusan, saya Dimas Wijanarko berperan sebagai ketua kelompok, yaitu memiliki tugas yang telah dikerjakan sebagai berikut: mengambil data, menentukan masalah, membagikan data, mengambil keputusan, dan memimpin jalannya pengambilan keputusan serta memberikan analisis keputusan serta hasil dan implementasinya. Kemudian ada Nurullah Enda Fauzia, mengolah data dan melakukan analisis SWOT. Kemudian ada Silvana Herman, mengolah data dan melakukan analisis SWOT. Kemudian ada Marcella Nuraziza, mengolah data, melakukan analisis SWOT, memberikan saran untuk menggunakan keputusan AHP dan tidak pasti. Kemudian membantu memberikan tujuan pengambilan keputusan. Untuk uraian pada video, di sini saya Dimas Wijanarko akan menjelaskan tentang bagian nomor 6 data pendukung dan nomor 9 hasil analisis yang telah dilakukan, serta melakukan pengeditan video ini. Kemudian ada Nurullah Enda Fauzia yang menjelaskan bagian 8 alternatif keputusan. Kemudian nomor 10 pemilihan keputusan. Nomor 11 implementasi dari keputusan yang ada. Kemudian Silvana Herman menjelaskan bagian 1, yaitu judul. Kemudian 2 adalah profil perusahaan, dan 3 adalah membantu membuat PowerPoint. Untuk Marcella Nuraziza dalam video ini menjelaskan bagian 3 akar permasalahan, 4 permasalahan yang akan diberikan solusi, 5 tujuan pengambilan keputusan, dan 7 model yang dipilih serta membuat PowerPoint. Untuk materi pertama akan saya serahkan kepada Silvana Herman. Kepada Silvana Herman, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvana Herman dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pengambilan keputusan dengan judul Keputusan Manajemen Perusahaan terhadap Kebutuhan Jadwal Produksi pada Departemen Production Planning and Inventory Control terhadap produksi part pada PT Morita Jokro Garindo. Untuk materi yang kedua ada profil perusahaan. Untuk yang pertama ada gambaran umum. PT Morita Jokro Garindo adalah perusahaan gas dan mechanical part yang saat ini memiliki 2 cabang perusahaan. Yang utama berada pada kawasan Pulau Gadung. Yang menjadi fokus penelitian saat ini adalah perusahaan PT Morita Jokro Garindo Part 2 yang berlokasi di Cikarang, tepatnya di kawasan Japapeka 1. Perusahaan ini bergerak di bidang manufaktur dengan memproduksi komponen, mesin, dan melakukan machining. Perusahaan ini mampu memiliki beberapa perusahaan customer yang cukup besar. Salah satunya adalah PT Hino Motors Manufacturing Indonesia atau PT HMMI. Yang kedua ada visi dan misi. Visi PT Morita Jokro Garindo menetapkan untuk menjadi perusahaan penghasil gas dan mechanical part yang mempunyai daya saing di pasar internasional. Untuk misinya ada, yang pertama ada memenuhi perusahaan kualitas pelanggan, yang kedua ada meningkatkan efisien dan produktivitas kerja serta menekankan pemborosan,
Yang ketiga ada menyerahkan barang kepada pelanggan tepat waktu. Yang keempat ada menjaga dan memelihara kesehatan dan keselamatan kerja serta peduli kepada kelestarian alam. Untuk yang kelima, menjaga moral dan etika yang baik dan bermasyarakat. Untuk yang terakhir yaitu berkomitmen dalam meningkatkan berkelanjutan. Untuk materi yang ketiga ada struktur organisasi PPIC MTJ Cikarang. Yang pertama ada direktur, manajer, supervisor, supplier handling, customer handling, transportasi, dan delivery. Untuk yang keempat ada packing, internal handling, dan administrasi planning. Untuk materi yang keempat ada analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan. Perusahaan memiliki pengalaman puluhan tahun sebagai perusahaan manufaktur yang memproduksi gears dan mechanical parts. Yang kedua ada perusahaan memiliki internal yang kuat dan mampu menemukan customer baru untuk bekerja sama dalam memproduksi kebutuhan customer. Untuk yang ketiga ada layout pada PT MTJ sudah teratur dan berkonsep secara jalur yang diciptakan. Untuk yang keempat ada sistem pemasaran internasional. Untuk yang kelima sudah menerapkan sistem ISO. Untuk yang keenam didukung oleh teknologi terkini dalam proses memproduksi. Untuk yang terakhir ada perusahaan memiliki internal yang kuat dan mampu menemukan customer baru untuk bekerja sama dalam memproduksi kebutuhan customer. Untuk materi yang kedua ada kelemahannya. Yang pertama ada pengelolaan PT MTJ Plan 2 dilakukan dan diawasi oleh PT MTJ Pusat, sehingga seluruh aktivitas yang berada pada Plan 2 ini akan terus diawasi dan apabila memproduksi tidak sesuai dengan target, tentunya akan menjadi permasalahan yang mengancam pekerjaannya. Untuk yang kedua ada kebutuhan akan bahan baku PT MTJ didominasi 40% dari impor yang memangkas waktu dan proses produksi dan dari PT MTJ. Untuk yang ketiga, kesulitan akan bahan baku yang didapat tentunya dapat menghambat jalannya kegiatan produksi dan berdampak pada pengiriman kepada konsumen. Untuk yang terakhir ada banyaknya ditemukan produk yang gagal produksi atau bisa disebut NG, not good. Untuk ketiga ada peluang. Kebutuhan akan transportasi di Indonesia terus meningkat, ditandai dengan ekonomi Indonesia yang semakin membaik dan skema pajak yang semakin ringan, membuat kebutuhan akan kendaraan akan semakin meningkat pula. Hal ini akan berdampak pada pemesanan kendaraan dan memproduksi part yang dihasilkan dari PT MTJ akan meningkat. Untuk yang B, kemudahan teknologi baru dapat mempercepat produksi PT MTJ. Untuk yang C, banyak perusahaan bonafit yang membutuhkan perusahaan manufaktur untuk membantu proses produksi. Untuk yang terakhir ada pangsa pasar PT MTJ dapat diperluas mencapai ekspor. Untuk materi yang keempat ada ancaman. Yang pertama ada standarisasi perusahaan customer. Untuk yang B, pemutusan kerja sama dari customer apabila harga tertentu terlalu tinggi dan komitmen tidak dijalankan dengan baik. Untuk yang C, semakin banyaknya perusahaan bersaing harga karena kemudahan teknologi. Untuk yang D, karena kemudahan teknologi perusahaan mulai memproduksi dan merakit part sendiri dalam hal membuat komponen. Untuk yang terakhir ada semakin banyaknya perusahaan sejenis sebagai pesaing yang masuk ke Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Silvana Herman yang telah menjelaskan judul dan profil perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Marcella Nuraziza yang akan melanjutkan poin-poin Silvana Herman, yaitu adalah bagian 3 akar permasalahan, 4 permasalahan yang akan diberikan solusi, dan 5 tujuan pengambilan keputusan. Pada Marcella, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marcella Nur Ajija dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan 3 akar permasalahan.
PT Morita Tejokro Gerindo merupakan manufaktur yang memproduksi gears dan mechanical parts, selalu memenuhi kebutuhan produksi dan distribusi tepat pada waktu dan kuantitas yang telah disepakati oleh customer. Perusahaan ini selalu tepat dalam mengirimkan produk kepada perusahaan customer dengan perencanaan planning yang baik dengan berkomitmen pada produksi dan distribusi yang telah ditentukan pada lembar purchasing order dari customer. Akar dari permasalahan yang terjadi pada PT Morita Tejokro Gerindo adalah sebagai berikut. A. Stok raw material yang selalu kosong karena ketidakmampuan supplier bahan baku yang tidak dapat memenuhi permintaan dari PT Morita Tejokro Gerindo. B. Supplier selalu menolak schedule dari PT Morita Tejokro Gerindo. C. Reject material dari perusahaan supplier lebih tinggi dibandingkan reject material dari bagian produksi PT Morita Tejokro Gerindo. D. Kinerja karyawan mengalami penurunan. Dapat dilihat pada angka produksi yang tidak konsisten dan kebutuhan safety stock yang selalu bertemu pada zona merah. E. Sedikitnya tenaga packing. Dan F. Miskalkulasi pada saat packing. Selanjutnya ada permasalahan yang akan diberikan solusi. Berdasarkan permasalahan yang ditemukan dari kegiatan produksi dan pengamatan pada Departemen PPIC PT Morita Tejokro Gerindo, ditemukan permasalahan yang paling bermasalah pada proses produksi ini adalah ketidaksanggupan perusahaan supplier sebagai penyedia bahan baku berupa besi casting yang lambat dan tidak sesuai dengan kebutuhan PT Morita Tejokro Gerindo. Hal ini dapat menyebabkan hal yang sangat bermasalah, mulai dari tingginya modal pemesanan, lambatnya produksi, jadwal produksi yang tidak teratur, dan hilangnya kerjasama akibat tidak kompeten pada komitmen. 5. Tujuan pengambilan keputusan. Tujuan pengambilan keputusan ini ditunjukkan untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk perusahaan PT Morita Tejokro Gerindo, antara memperbaiki kualitas dan komitmen dari perusahaan supplier atau mencari perusahaan supplier yang baru yang lebih kompeten dalam memenuhi kebutuhan material perusahaan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Marcella yang telah menjelaskan nomor 3, 4, dan 5. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Dimas Janarko, yang akan menjelaskan nomor 6, yaitu data pendukung yang didapatkan dari perusahaan. Baik, berikut ini adalah data pendukung yang bisa dilihat. Mohon maaf, mungkin tulisannya terlalu kecil, tapi ini adalah ukuran maksimal yang bisa diterapkan karena banyaknya data dan kuantitas barang yang ada pada proses produksi PT Morita Tejokro Gerindo. Sebelumnya, data pendukung yang didapat pada tugas kali ini adalah RPM atau Rencana Produksi Massal selama 3 bulan dari bulan Februari sampai dengan April. Data ini diperoleh dari saya sendiri saat melaksanakan kerja praktek pada PT Morita Tejokro Gerindo yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya tentang profil dan lain-lainnya. Untuk fokus dari penelitian yang dilakukan adalah pada bagian yang diberi tanda kotak merah, diberi tanda garis merah. Nah, disitulah kita bisa melihat bahwa ada barang reject yang pada stok Januari paling atas, ada stok barang reject yang material yang didominasi oleh material, bukan dari machining. Machining itu bisa dikatakan hasil dari produksi perusahaan. Apabila gagal, maka machining merupakan salah satu bentuk kesalahan dari karyawan, kegagalan produksi yang disebabkan oleh karyawan. Sedangkan material itu adalah kegagalan dari produk yang dikirim oleh perusahaan supplier. Jadi kita lihat di sini, machining yang dilakukan oleh karyawan itu tidak pernah pada bulan Januari mengalami nol. Ini karena tidak ada pencatatan, jadi ada miss pencatatan pada bulan Januari ini.
sehingga banyak yang data yang mungkin tidak bisa kami dapatkan. Kemudian jika kita lihat bulan Februari, hanya ada beberapa tapi tidak sampai menyentuh angka 50. Dari setiap angka ini tidak menyentuh sampai angka 50. Sedangkan angka tertinggi kesalahan pada machining atau dari proses karyawan itu sendiri itu disebabkan karena materialnya itu adalah material yang gagal, material reject, yang dimana material inilah yang tidak sesuai dengan standarisasi perusahaan, sehingga angka material pun tinggi dan angka machining pun banyak mengalami kegagalan oleh karyawan karena barangnya sendiri itu tidak tidak lolos QC, tidak lolos QC dari perusahaan PT Morita Cokro Gerindo, yang mana penyebabnya adalah perusahaan supplier karena mengirimkan produk yang tidak memenuhi kualitas standar, kurang lebih seperti itu. Dan jika kita lihat balance and mount-nya pada tulisan yang merah ini, perusahaan itu selalu, PT Morita Cokro Gerindo itu selalu mengalami kekurangan yang signifikan. Meskipun banyak stok yang dimiliki, tapi stok ini tidak pernah menyentuh angka yang stabil, justru malah banyak yang merah. Ini karena ketidakmampuan supplier untuk mengirimkan barang tepat pada waktunya, sehingga proses produksi terlambat dan tidak bisa dilakukannya penjagaan ketat dari safety stock yang akhirnya akan memangkas pada balance and mount atau barang akhir bulan, yang mana akan mempengaruhi tingginya pemesanan, sedangkan tingginya pemesanan itu tidak bisa dipenuhi oleh perusahaan supplier. Oleh karena itulah ini menjadi masalah bagi supplier karena tidak bisa mengirimkan produk atau pesanan sesuai dengan waktunya, sesuai dengan pesanannya. Lebih dominan sih lebih tidak sesuai dengan pesanan waktu. Jadi tidak bisa diseimbangkan dengan kebutuhan perusahaan. Sedangkan balance material order di sini dengan tulisan merah lagi itu selalu menempati angka tertinggi. Sehingga planner perusahaan itu harus merencanakan pemesanan produk sebanyak mungkin. Sedangkan perusahaan supplier itu menolak data permintaan dari perusahaan PT Morita Cokro Gerindo, yang mana ini membuat terhambatnya dan mungkin jelek, sistemnya tuh jelek gitu untuk perusahaan suppliernya. Oleh karena itulah muncul gagasan dari saya untuk menentukan tujuan dari adanya ini adalah untuk mengganti. Bahkan kalau bisa selain mengganti ya mungkin bisa kita gunakan untuk melakukan sidak secara langsung, karena angka-angka seperti inilah yang membuat proses produksi terlambat, pemesanan banyak, sedangkan pesanan banyak itu tidak bisa dipenuhi. Hal serupa juga terjadi pada bulan-bulan berikutnya, yang mana lebih parahnya itu ada di bulan April. Di bulan April itu tidak ada balance material yang mengalami sisa, tidak ada, justru malah semuanya dipesan semua. Dengan angka sebanyak ini, mungkin saya sebagai yang berpengalaman berada di sana meragukan akan kesiapan supplier terhadap pengiriman produk sebanyak ini. Sedangkan pengiriman produk banyak dengan schedule yang ditentukan itu selalu ditolak. Dan yang bisa diberikan pada perusahaan adalah stok barang sisa yang dimiliki oleh perusahaan, bukan stok pemesanan, bukan data pemesanan atau PO, yang mana itu akan membuat sekali lagi terhambatnya produksi. Untuk karyawan sendiri di sini selalu bekerja dengan tepat, meskipun target sini tidak tercantum, tapi tidak ada masalah dari OS delivery. Karena untuk OS delivery dari PO dan juga lainnya itu biasanya bukan 1 bulan sekali, tapi 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali untuk PO itu. Makanya untuk OS delivery misalnya dalam 1 bulan tidak mencapai 1000, padahal pesanannya itu bisa mencapai 1000 lebih, itu tidak perlu khawatir, karena setidaknya dalam 1 bulan itu mengirim sesuai dengan target dari jumlah pemesanan dibagi bulan, dan sehingga muncullah angka
pada bagian ini mungkin cuma 100 atau enggak 200 barang yang dikirim, seperti itu. Dan kemudian beberapa barang lainnya ini harusnya balance material order itu tidak mengalami angka pemesanan yang sebanyak ini. Justru seharusnya dari setiap balance material order ini ada data, setidaknya data ini tuh berbicara setengahnya itu ada di perusahaan. Malah itu lebih nyaman untuk perusahaan karena tidak perlu pusing-pusing memesan produk sebanyak ini, melakukan pemesanan barang mentah, raw material itu sebanyak ini. Sedangkan pemesanan banyak saja itu dipermasalahkan oleh perusahaan supplier. Oleh karena itulah ada permasalahan di mana supplier ini tidak bisa memenuhi kemampuan atau permintaan dari PT Morita Cokrogirindo, yang mana nantinya akan berdampak pada customer PT Morita Cokrogirindo karena keterlambatan dari supplier. PT Morita Cokrogirindo yang menjadi korban. Begitu. Kehilangan customer itu adalah hal yang paling buruk untuk perusahaan karena akan mengecilkan tingkat produksi dan mengurangi tingkat jumlah kinerja pegawai. Maka dari situlah dibuatlah keputusan dan alternatif yang tadi sudah dijelaskan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Saya kira begitu saja dari saya. Kita lanjutkan lagi ke pemateri berikutnya. Saya serahkan kembali kepada moderator yang mana saya sendiri. Di sini kita lanjutkan lagi kepada model pengambilan keputusan yang akan dijelaskan oleh Marcella Nuraziza. Pada Marcella, waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya ada model yang dipilih sebagai alat pengambilan keputusan. Adapun model yang dipilih sebagai alat pengambilan keputusan adalah dengan menggunakan pengambilan keputusan kondisi tidak pasti. Pengambilan keputusan kondisi tidak pasti memiliki pengertian yang permasalahannya tidak bisa dikontrol atau dikendalikan tetapi masih bisa diramalkan. Seperti yang kita ketahui, perhitungan peramalan pada produksi di perusahaan melalui Departemen PPIC dengan materi forecast atau peramalan. Peramalan ini biasanya dilakukan untuk menentukan seberapa besar barang yang akan ditentukan, jumlah produksinya, dan berapa besar biaya yang harus dipersiapkan setelah kuantitas peramalannya terpenuhi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Marcella Nuraziza. Selanjutnya kita lanjutkan kepada Nurullah Enda Fauzia yang akan menjelaskan bagian 8 alternatif keputusan, 10 pemilihan keputusan, dan 11 implementasi. Yang nomor 9 akan dijelaskan oleh saya terlebih dahulu. Kepada Nurullah, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurullah Enda Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan alternatif keputusan. Alternatif keputusan yang dimiliki saat ini adalah mempertimbangkan jumlah produksi terhadap kinerja karyawan yang bekerja saat ini. Bila mana perusahaan produktif, maka diberi izin untuk meningkatkan harga jual dan mempertahankan jumlah karyawan. Bila tidak produktif, maka izin peningkatan harga jual tidak dilakukan, namun harus dilakukan pengurangan karyawan agar perusahaan tetap produktif secara modal, karena perusahaan ini tidak memiliki masalah keterlambatan dan kekurangan dari segi karyawan. A. Melakukan penggantian supplier yang ada saat ini dengan kemungkinan meningkatkan biaya pemesanan dan pengurangan karyawan. B. Memiliki 2 supplier untuk menutupi kekurangan dengan kemungkinan biaya pemesanan yang berbeda atau lebih mahal dari biasanya, pengurangan beberapa karyawan. C. Bertahan dengan supplier saat ini dengan melakukan inspeksi ketat oleh Departemen Produksi ke perusahaan supplier dan tidak ada yang berkurang dari segi tenaga kerja. Baik, terima kasih Nurullah yang telah menjelaskan alternatif keputusan. Di sini saya akan melanjutkan, lebih tepatnya dan memberikan hasil analisis pada penelitian kali ini. Untuk hasil analisis kita bisa lihat
di sini kami menggunakan pengambilan keputusan tidak pasti. Kenapa tidak pasti? Karena pertimbangannya itu ada di penggunaan antara pengambilan keputusan berisiko dan juga pengambilan keputusan kondisi tidak pasti. Ada beberapa hal yang mungkin menjadi kendala bagi saya. Kenapa saya lebih memilih menggunakan analisis kondisi tidak pasti dibandingkan menggunakan analisis berisiko. Padahal ini kan keputusan untuk mengganti supplier, yang mana ini lebih beresiko. Beresiko diantara lainnya adalah bisa jadi barang yang mahal, bisa jadi barang pesan yang mahal tadi yang saya bilang, dan kemudian hilangnya keinginan customer untuk membeli barang karena harganya meningkat, yang mana akan membuat harga produk mereka sendiri pun akan meningkat. Kurang lebih seperti itu. Dan disinilah kami menggunakan kondisi tidak pasti, karena kami hanya ingin mensimulasikan apabila hal ini hanya terjadi pada jangka panjang. Sedangkan beresiko itu adalah keputusan yang harus diambil pada jangka pendek, yang mungkin harus cepat-cepat diberikan solusinya. Sedangkan ini perusahaan bisa mengambil keputusan untuk mengganti supplier dengan tanda kutip dalam waktu jangka panjang. Seandai kata misalnya dalam posisi yang tidak terlalu genting atau tidak terlalu darurat, maka dapat dipertimbangkan keputusan ini. Oke, sebelumnya kita lihat di sini ada alternatif keputusan sebanyak 3 alternatif keputusan, yang itu ada penggantian supplier, kemudian ada pengadaan 2 supplier. Jadi kita bisa, satu perusahaan ini memiliki 2 supplier, perusahaan casting yang mana dibutuhkan oleh PT Morita Cokro Gerindo, dan juga bertahan. Nah, bertahan ini berarti kita tetap bertahan dengan supplier yang ada, tapi juga tidak bisa berdiam diri saja, karena jika berdiam diri saja maka kualitas dan standar mutu yang dari kita punya ini akan selalu diselewengkan oleh perusahaan supplier. Maka dari itu perusahaan supplier juga harus mengikuti apa yang menjadi standar perusahaan kita. Contohnya di sini adalah produk di sini dalam penggantian supplier dengan optimisme tinggi, dalam produktif tinggi. Di sini produktif ini memiliki penjelasan produktif di sini menjelaskan apabila perusahaan alternatif ini memiliki state of nature, yang mana di situ ada produktif dan tidak produktif. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh Nurula di bagian nomor 8 alternatif keputusan. Produktif itu berarti memiliki perusahaan memiliki izin untuk merubah supplier dan juga disetujui oleh customer. Jadi berkemungkinan tidak ada pengurangan karyawan di sini. Sedangkan untuk tidak produktifnya berarti tidak diterima izinnya oleh perusahaan dan tidak berkemungkinan diterima oleh perusahaan untuk menaikkan harga, tapi kehilangan customer. Karena customer biasanya mungkin memesan dengan harga segini, harga yang lebih murah, kita malah menjualnya dengan harga yang lebih mahal gitu. Sehingga customer mungkin berpikir, ya adalah mending kita cari lagi yang perusahaan yang mau jual murah gitu. Nah, itu yang menjadi bahaya, yang mana akan menurunkan tingkat produktif minus 1 miliar. Untuk yang produktif itu sebesar 2 miliar, bukan minus, keuntungan sebesar 2 miliar. Sedangkan pengadaan 2 supplier ini berkemungkinan ada satu supplier yang bertahan ini murah dan satu supplier ini dengan harga yang lebih tinggi. Kenapa harga lebih tinggi? Ini karena berkaitan dengan jangka waktu hubungan, yang dimana jangka waktu hubungan ini akan
akan mempengaruhi rasa dari eh, rasa dari mempengaruhi rasa dari keputusan mungkin dari perusahaan supplier, mungkin rasa iba atau gimana, karena sudah berhubungan dengan lama, dengan jangka waktu yang lama, mungkin perusahaan bisa memberikan harga lebih murah, mungkin ada kaitannya seperti itu. Nah, jika produktif maka akan mendapatkan keuntungan sebesar 1.700.000.000. Mungkin ini angkanya terlalu kecil karena perusahaan mana yang mungkin dapat keuntungan cuma 2 miliar. Di sini saya jelaskan kembali, ini hanya beberapa sampel dari yang tadi kita sudah jelaskan di data pendukung, yaitu ada di RPM dengan jumlah produk yang hanya sebanyak hanya 10 produk. Jadi kami mengestimasikan biaya itu akan didapat sebanyak ini gitu. Mungkin perusahaan ini, PT Morita Cokro Gerindo ini, mungkin secara umum akan mendapatkan penghasilan yang lebih jika kita total dengan semua jumlah dari seluruh pengerjaan customer yang ada gitu. Oke. Untuk yang bertahan di sini kita lihat dengan skema 1, 2, 50, yang mana angka ini sama dengan anggaran keuangannya yang kami tidak bisa menunjukkannya, dan untuk yang tidak produktif mungkin hanya berkurang sebesar 50 juta karena beberapa kesalahan yang mungkin dilakukan oleh supplier atau mungkin kegagalan produksi yang dilakukan oleh karyawan itu hanya menyebabkan kerugian sebesar 50 juta, kurang lebih seperti itu. Dan disinilah kita akan menemukan maksimak dengan optimisme tinggi, maka kita akan pilih dengan angka terbesar, yaitu adalah 2 miliar. 2 miliar ini, maka dengan optimisme tinggi ini, maka akan dipilih penggantian supplier dengan alternatif nomor 1, penggantian supplier, dan diizinkan meningkatkan harga. Jika kita lihat pada maksimin, yaitu adalah nilai terendah dari semua keputusan ini. Jadi nilai terendah, bukan terendah lebih, tapi nilai tertinggi pada keputusan maksimin, yaitu diambil dari tidak produktif. Di sini memberikan pernyataan bahwa memilih untuk alternatif 3, yaitu bertahan atau bisa dibilang bertahan dengan supplier saat ini. Kemudian Minimax dengan perhitungan yang dilakukan itu juga berpendapat bahwa dengan bertahan dengan supplier saat ini, Minimax itu bukan ngitung ya, tapi memilih yang paling bawah gitu, karena dengan pesimisme tinggi. Berarti lawannya dari Maximax. Kemudian ada Laplace itu perhitungan dari produktif dikurang tidak produktif dibagi 2. Maka kita akan mendapatkan angka 1.500 untuk yang penggantian supplier. Pengadaan 2 supplier itu 1.450 atau 1.450.000.000. Yang bertahan itu 1.850 atau 1.850.000.000. Dan pada angka ini kita pilih angka yang paling tinggi, itu adalah bertahan dengan supplier saat ini. Kemudian ada Minimax Regret, yang mana Minimax Regret ini adalah nilai tertinggi pada state of nature. Nilai tertinggi pada state of nature ini diambil dari produktif dan tidak produktif. Mana yang lebih besar itu yang diambil. Contoh pada penggantian supplier, produktif itu memiliki nilai hasil 0 untuk yang produktif. Untuk yang tidak produktif itu adalah 2.200.000.000. Maka kita masukkan angka yang lebih besar ini ke Minimax Regret. Selebihnya pun sama seperti itu. Untuk yang pengadaan 2 supplier itu kita pilih yang 1.700, dan untuk yang bertahan itu kita pilih yang 750 dari produktif. Hasilnya kita pilih yang paling lebih tinggi, yaitu adalah penggantian supplier, yang mana sebenarnya ini mungkin karena Minimax harusnya kita pilih yang paling rendah, atau mungkin suaranya lebih dominan nantinya akan ke bertahan dengan supplier saat ini. Selanjutnya sekian penjelasan dari saya mengenai kalkulasi perhitungan berdasarkan data yang dipilih dengan metode pengambilan keputusan kondisi tidak pasti.
Selanjutnya saya berikan lagi kepada Nurullah yang akan melanjutkan materi sisanya. Pada Nurullah, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, untuk selanjutnya di sini ada pemilihan keputusan berdasarkan hasil keputusan yang telah ditentukan dengan pengambilan keputusan kondisi tidak pasti. Hasil dominan ditunjukkan pada tabel nomor 9 yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan terbanyak diraih oleh nomor 3 dengan alternatif bertahan dan meraih hasil besar 1 sama dengan 0, 2 sama dengan 2, 3 sama dengan 3. Selanjutnya ada implementasi atau saran. Agar perusahaan tetap terus mendapatkan pengiriman dan produksi yang terkendali, perusahaan harus melakukan sidak atau inspeksi secara langsung ke perusahaan supplier dengan maksud untuk mendidik. Agar tidak terjadi lagi masalah kekurangan stok barang dan tidak terjadi lagi masalah produksi pada PT Morita Djokrogerindo. Dan juga perlu ketepatan kerja dan komitmen perusahaan PT Morita Djokrogerindo melalui Departemen PPIC-nya untuk terus menjaga safety stock dan planning produksi ke depannya. Baik, terima kasih pada Nurullah yang telah menjelaskan materi sisanya. Di sini saya juga akan menjelaskan nomor 12. Jika ada implementasi, apakah ada evaluasi? Kalau perlu, ada perbaikan tahap yang mana? Di sini saya akan menjelaskan implementasi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan jumlah safety stock. Perusahaan ini kebetulan memiliki budaya untuk daripada memesan barang dengan jumlah yang banyak, lebih baik kita uangnya itu difokuskan untuk menggaji karyawan daripada kita membeli aset yang terlalu banyak. Sedangkan untuk stok itu selalu berada dalam zona merah, apalagi saat pemesanan, yang mana akan berpengaruh sekali pada stres kerja yang dimiliki karyawan. Stoknya nggak ada tapi disuruh kerja. Nah, itu yang mungkin akan membuat hal itu bingung dan mungkin bakal terjadi terus telepon-teleponan pada perusahaan supplier dan perusahaan PT Morita Djokrogerindo. Nah, disinilah agar kebutuhan raw material yang kurang itu dapat tercukupi oleh stok material yang telah dikirimkan yang berada di gudang raw material. Alasan ini didukung karena banyaknya stok gudang raw yang sepi dan juga kebutuhan material dari supplier yang tidak bisa mengirimkan barang tepat pada waktunya. Oleh karena itulah tidak ada salahnya untuk melakukan pemesanan dengan melebihkan kuantitas agar safety stock tetap terjaga. Dan juga yang berkaitan dengan sebelumnya, yaitu perlu diadakannya sidak, itu juga pernah dilakukan oleh perusahaan customer yaitu Hino kepada PT Morita Djokrogerindo agar diajarkan bagaimana caranya memesan produk, bagaimana caranya memproduksi, dan bagaimana caranya menentukan target agar sesuai dengan keinginan mereka. Sekian, terima kasih pada materi kali ini, pada tugas kali ini. Kami mohon maaf apabila adanya kekurangan dan juga kendala pada pembuatan tugas kali ini, termasuk dalam videonya. Kami berterima kasih pada seluruh anggota yang telah bekerja, termasuk saya sendiri dan juga anggota yang lain, serta PT Morita Djokrogerindo yang telah membantu kami dalam menganalisis data yang diberikan. Atas waktunya kami mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.